Nah, sekarang oksigen terlarut. Seperti apa sih pentingnya suatu oksigen terlarut dalam suatu perairan? Oksigen terlarut ini menurut Permenkes itu tidak boleh lebih dari 4 mg per liter. Kenapa? Oksigen ini penting. Dalam suatu perairan, kalau oksigennya sedikit, maka jumlah biota yang ada dalam kehidupan air tersebut akan berkurang, karena tentu semua makhluk hidup membutuhkan oksigen. Nah, ini yang dapat kalian lihat ya, semakin tinggi jumlah oksigennya, ini adalah jumlah minimum oksigen yang diperlukan. Kalau oksigennya itu lebih dari 5-6, itu bisa hidup ikan-ikan yang berjenis seperti ini. Tapi semakin kurang, yang bisa hidup itu cuman worms atau cacing. Jenis ikan pun juga semakin kurang. Jenis seafood, jenis hewan-hewan laut pun juga akan semakin berkurang karena kekurangan oksigen. Berarti hanya hewan-hewan tertentu yang bisa hidup. Sehingga tidak dapat dipungkiri oksigen terlalu ini sangat penting. Ya, ini adalah siklus bagaimana prosesnya yang terjadi di bawah air ya. Jadi oksigen itu ada sebenarnya karena ada fitoplankton yang melakukan proses fotosintesis dengan menggunakan cahaya dari matahari. Oksigennya ini mereka keluarkan dan digunakanlah oleh para hewan-hewan ini gitu. Semakin ke bawah biasanya oksigen itu semakin rendah. Semakin ke dekat ke permukaan maka oksigennya justru akan semakin lebih tinggi. Metode pengujian oksigen terlarutnya itu menggunakan cara Winkler ya, seperti yang tadi telah saya jelaskan. Dan ada juga metode elektrokimia dengan menggunakan DO meter yang menggunakan sebuah elektron membran. Kalau metode Winkler. Nah, kemudian ada juga yang namanya kesadahan air, parameter ya. Kesadahan air ini adalah parameter yang menyatakan kadar ion-ion CO2+ dan Mg2+ yang terkandung dalam suatu perairan. Air dengan kesadahan tinggi terdapat pada air tanah di daerah yang bersifat kapur. Nah, apa yang menjadi masalah kalau Ca2+ dan Mg2+ ini banyak? Ini akan menyebabkan suatu dampak buruk. Apa dampak buruknya? Itu ada dua. Satu, air sadah mengakibatkan konsumsi sabun lebih tinggi karena adanya interaksi antara ion kesadahan dengan molekul sabun yang menyebabkan sifat sabun hilang. Jadi kalau Ca-nya banyak, Mg-nya banyak, pas kita saat mandi pakai sabun itu busanya tidak muncul. Dalam hal ini disebut sebagai reaksi penyabunan atau reaksi saponifikasi. Nah, akibat buruk kedua adalah akan memunculkan banyaknya kerak pada dinding boiler atau dinding pipa yang disebabkan terbentuknya endapan kalsium karbonat. Jadi karena ada Ca, ada CO3, terbentuk dah kalsium karbonat yang turun ke dasar panci atau boiler sehingga menyebabkan boilernya rapuh. Nah, ini tentu akan mengurangi penampang basah pipa dan menyulitkan pemanasan pada saat pemanasan air di dalam ketel. Jadi di pabrik-pabrik terutama PLTU itu pasti sangat-sangat merekomendasikan dan mewajibkan nilai C-nya itu harus rendah atau kesadahan airnya harus rendah. Kapan itu tinggi? Karena maka akan terbentuk kerak-kerak pada dinding boilernya dan itu akan berpengaruh pada perekonomian industri. Nah, air suatu sada, air keras atau air yang lembut ya, itu kita lihat range-nya di sini. Kalau nilainya itu 425 berarti itu tinggi sekali kesadahannya. Itu dikatakan sebagai air dengan kesadahan yang keras atau tinggi. Nah, soft itu lembut 0 ppm. Nah, standar baku mutunya bagaimana? Itu menurut Permenkes nomor 32 tahun 2017 tidak boleh lebih dari 500 mg per liter. Metode pengujian kesadahan itu menggunakan metode kompleksometri, di mana pada metode kompleksometri ini digunakan suatu senyawa kompleks pengompleks yang disebut sebagai EDTA atau etilen diamin tetraasetat. EDTA ini tentu akan bereaksi bersama ion Ca2+, terbentuklah kompleks senyawa EDTA seperti berikut. Ini menghasilkan suatu warna. Ya, suatu warna. Nah, reaksinya dapat kita lihat sebagai berikut. Jadi nanti dititrasi menggunakan EDTA dan hasilnya akan membentuk warna merah.
Bagaimana dengan kadar logam berat? Nah, kadar logam berat tentu juga merupakan toksik bagi suatu perairan sehingga nilainya tidak boleh banyak. Selain mempengaruhi kualitas air, logam berat itu mempengaruhi sumber daya hayati perairan karena logam berat bersifat akumulatif pada tubuh biota. Ya, jadi tubuh biota-biota hewan di laut itu kalau dia semakin banyak mengkonsumsi mengkonsumsi logam berat tentu akan mengakibatkan kematian karena keracunan. Ya, dapat kita lihat pada gambar berikut. Nah, yang mana sih sebenarnya maksud dengan logam berat? Logam berat adalah logam yang memiliki massa jenis lebih besar dari 5 gram per cm kubik atau massa jenisnya 5 atau densitasnya 5. Nah, yang manakah itu? Itu semua pada tabel sistem periodik yang berada pada area ini. Ini semua merupakan logam berat karena densitasnya lebih dari 5, termasuk timbal, merkuri, arsenik, kadmium, besi. Itu semua zat-zat yang memiliki densitas di atas 5 dan dikatakan sebagai logam berat. Ini tidak boleh banyak dalam suatu perairan. Nah, menurut suatu standar baku mutu, ya. Nah, standar baku mutu ini itu dari Permen LH nomor 5 tahun 2015 tentang industri pelapisan logam itu sudah menetapkan logam berat mana saja yang tidak boleh melebihi ambang batas, yakni Cu, Zn, Cr, Cd, Pb, Ni, Cn, Ag. Ini semua begitu juga untuk Permenkes nomor 32 tahun 2017 tentang air yang digunakan untuk keperluan mandi. Airnya itu tidak boleh lebih dari ambang batas nilai-nilai berikut. Nah, cara mengujinya bagaimana? Cara mengujinya bisa dua, bisa konvensional atau menggunakan titrasi, bisa menggunakan instrumentasi. Instrumennya adalah ini, spektrofotometer. Kalau konvensional titrasi menggunakan titrasi bisa berupa titrasi kompleksometri, iodometri untuk mengetahui kadar logamnya berapa. Nah, kalau instrumentasi akan diperoleh hasil yang lebih cepat. Nah, di sini kalau kita menggunakan ada 3 jenis instrumen yang biasa kita gunakan, ada UV-Vis, AAS, dan ICP-OS. Tentu kalian sudah mempelajari ini semua apa perbedaannya, dan ketiganya ini dapat digunakan sama-sama untuk mengukur berapa banyak jumlah kadar logam beratnya, dan itu harus spesifik kadar logam berat apa dulu. Baik, kita lanjut materinya. Untuk kali ini saya akan menjelaskan karakteristik biologi dari suatu limbah cair. Dalam hal ini, karakteristik biologi biasa juga disebut sebagai karakteristik mikrobiologi. Apa itu karakteristik mikrobiologi? Yaitu menandakan jumlah mikroba patogen yang terkandung dalam suatu perairan. Nah, yang harus kita garis bawahi di sini adalah mikroba patogen. Ingat ya, mikroba itu ada banyak jenisnya. Ada non patogen, ada patogen. Kalau non patogen, dia itu tidak berbahaya dan tidak menyebabkan penyakit. Tetapi kalau mikroba patogen itu menyebabkan penyakit. Nah, inilah jumlahnya yang harus kita kurangi. Kita ditentukan oleh regulasi baku mutu berapa sih jumlahnya yang seharusnya yang diperbolehkan yang berada dalam suatu perairan atau limbah cair. Nah, apa saja yang termasuk mikroba patogen? Ini dia jenis-jenis mikroba patogen adalah mikroba E. coli, coliform, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus, Legionella, dan lain-lain. Nah, dalam suatu perairan itu, maka jumlah mikroba ini harus kita kurangi dan kita hitung jumlahnya dengan melakukan pengujian secara mikrobiologi. Ya. Nah, seperti apa sih sebenarnya bahayanya dari kalau misalkan limbah itu mengandung banyak mikroba? Seperti yang kita lihat dalam gambar ini, bakteri E. coli, bakteri coliform, dan Pseudomonas itu merupakan bakteri patogen. Apabila dia ada dalam suatu perairan dan diminum, itu tentunya akan menyebabkan gangguan pencernaan. Nah, biasanya bakteri-bakteri ini karakteristiknya itu masuk dalam parameter untuk air kolam renang atau air minum. Tetapi kalau air limbah yang dikeluarkan industri itu tidak mencantumkan karakteristik biologi dari berapa jumlah mikrobanya. Tetapi itu pada umumnya masuk pada
standar baku mutu khusus untuk air kesehatan lingkungan, dalam hal ini air kolam renang dan juga air minum. Misalkan pada Permenkes nomor 32 tahun 2017 itu mempersyaratkan sejumlah mikroba-mikroba ini harus dibatasi jumlahnya. Untuk air di kolam renang, bakteri E. coli itu tidak boleh lebih dari 1. Ya. Itu satuannya adalah CFU per. Nah, air minum pun juga seperti itu yang dipersyaratkan oleh Permenkes nomor 492. Kalau air minum itu harus lebih ketat lagi. Dalam hal ini, E. coli dan coliform itu harus 0, tidak boleh ada. Ya, bayangkan kalau misalkan kita minum air itu ada bakteri E. coli atau bakteri coliformnya, tentu akan mengganggu pencernaan dan berbahaya bagi kesehatan apabila bakteri ini ada dalam tubuh kita. Kenapa? Karena ini ada bakteri patogen. Nah, bagaimana sih cara menguji ada tidaknya bakteri atau menguji berapa kuantitas bakteri yang ada di dalam suatu limbah cair? Nah, itu dilakukanlah yang namanya pengujian mikrobiologi. Apa itu mikrobiologi? Mikrobiologi itu sendiri adalah sebuah cabang dari ilmu biologi yang mempelajari mikroorganisme. Nah, mikroorganisme itu apa saja? Ada bakteri, fungi, alga mikroskopik, protozoa dan archaea. Nah, ini semua adalah jenis-jenis mikroba yang dipelajari dalam mikrobiologi. Dan pengujian mikrobiologi adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui jumlah atau kuantitas dari suatu mikroorganisme yang terdapat dalam suatu sampel. Dalam hal ini adalah sampel air. Seperti yang kalian lihat dalam gambar ini, untuk melakukan pengujian mikrobiologi itu dilakukan dalam laboratorium khusus, yakni laboratorium mikrobiologi. Dalam hal ini kampus kita di Politeknik Industri Logam Malwari belum memiliki laboratorium mikrobiologi karena fokus kita tidak dipusatkan pada bagian tersebut. Namun asal sekadar kalian ketahui bahwasanya untuk mengetahui ada tidaknya karakteristik mikrobiologi dalam suatu sampel itu menggunakan laboratorium dengan standar prosedur yang berbeda dari laboratorium yang biasanya, dengan menggunakan peralatan-peralatan khusus yang biasanya, karena akan ada bakteri yang akan kita tumbuhkan, sehingga dengan otomatis salah satu protokol untuk masuk ke dalam laboratorium mikrobiologi adalah laboran atau praktikan yang akan melakukan pekerjaan di dalam laboratorium mikrobiologi harus dalam keadaan steril. Ya, steril itu apa? Bebas dari mikroba. Bagaimana caranya? Ada banyak upaya yang dapat dilakukan agar supaya kita steril. Salah satunya adalah yang selama ini kita lakukan di masa pandemi, selalu menyemprotkan disinfektan, selalu menggunakan hand sanitizer, mencuci tangan dengan alkohol, mencuci tangan dengan rutin. Nah, caranya bagaimana sih? Ini hanya cukup sederhana kalian ketahui karena ini tidak dilakukan pada praktikum. Nah, di sini apa yang harus kita lakukan? Jadi sebenarnya bakteri yang akan kita uji dari sampelnya itu kita harus tumbuhkan dia pada suatu media agar-agar ya. Nah, media agar pada cawan Petri. Ini semua terlebih dahulu disterilisasi, alatnya, bahannya disterilkan menggunakan alat yang namanya autoclave. Autoclave ini adalah seperti tungku untuk memasak, namun bekerja pada suhu tinggi dan tekanan yang tinggi. Karena tekanan yang tinggi itulah maka dia mampu menghilangkan atau mematikan mikroba-mikroba yang ada dalamnya sehingga diperolehlah keadaan standar yang steril. Setelah dimasukkan ke dalam autoclave, disterilkan dalam autoclave, dilanjutkanlah penuangan media ke dalam cawan yang sudah disterilkan tersebut sehingga diperolehlah media yang berisi agar-agar. Maka dilanjutkanlah penuangan sampel ya. Penuangan sampel dalam hal ini sampel kita adalah sampel limbah cair atau air minum, misalkan air minum atau air. Nah, dari situ kita tuang sampelnya sebanyak 100 ml ke dalam media cawan Petri yang berisi media agar-agar. Setelah dituang, kemudian digoreskan, diratakan menggunakan metode penggoresan, kemudian diinkubasi. Setelah bakteri itu tumbuh, diperolehlah bentuk yang seperti ini. Pada cawan Petri itu yang berisi sampelnya, kalau memang dia mengandung bakteri, maka dari permukaan agar-agar itu akan muncullah totol-totol seperti yang kalian lihat pada gambar berikut. Nah, pada kehidupan bakteri sendiri, bakteri hidup secara berkoloni dengan memunculkan dirinya pada suatu kelompok-kelompok. Jadi satu titik-titik bercak ini menandakan satu buah koloni bakteri.
hitung berapa jumlah titik-titiknya itu menggunakan alat ini yang namanya plate count atau colony counter. Nah, nanti diperoleh kuantitas bakterinya berapa menggunakan rumus dan diperolehlah hasilnya jumlah bakteri pada satu sampel tersebut. Ya baik, saya kira itu saja untuk materi kita pada karakteristik limbah cair kali ini. Apabila ada pertanyaan silakan bertanya pada kolom komentar. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Terima kasih.